sebelum diganti namanya, nama spasi kelas Eka atau Dwi, yuk adik-adik silakan diganti. Untuk Jubaidah cantik boleh diganti namanya, siapakah dia? Yuk 3 menit lagi kita mau mulai ibadah. Halo Nikita. Jangan lupa nanti on cam semuanya. Yang bertugas maupun tidak bertugas diharapkan on cam. Kita melatih supaya kelihatan wajah-wajahnya. Oke, karena sudah jam 9 teng, jadi kita mau mulai ibadah kita hari ini. Oke, sambil nunggu teman-temannya yang belum join, kita mulai ibadah, oke? Selamat hari Minggu, adik-adik dan kakak layan semuanya. Selamat datang di ibadah Persekutuan Teruna. Hari Minggu tanggal 29 Mei 2022. Sebelum kita mau masuk ibadah, kita mau baca dulu tata tertib dalam beribadah. Yang pertama, adik-adik dan kakak layan dipersilakan untuk menyiapkan Alkitab. Alkitabnya jangan lupa dipersiapkan dan diharapkan untuk berpakaian rapi karena kita mau menghadap Tuhan walaupun secara online. Yang kedua, ID Zoom jangan lupa adik-adik ganti nama spasi nama strip kelasnya Eka atau Dwi. Ada di layar, adik-adik boleh sekalian baca. Kelas 1 SMP sampai kelas 2 itu kelas Eka. Kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA itu Dwi. Yang ketiga, adik layan dan kakak layan diharapkan mute mic saat ibadah berlangsung, kecuali nanti ada sesi tanya jawab, boleh silakan dibuka mic-nya. Yang keempat, adik layan dan kakak layan diharapkan on cam selama ibadah berlangsung. Oke, yang belum on cam, yuk on cam dulu supaya kakak-kakak layan juga bisa melihat adik-adik apakah ada di sana untuk beribadah. Yang kelima, jika ada suara atau rekaman yang kurang jelas, adik-adik boleh tulis di kolom chat. Nanti kakak-kakak layan boleh membantu bila suara-suara atau rekaman yang kurang jelas.
Yang terakhir, jika ada adik layan atau kakak layan mau didoakan, pokok doa khusus, boleh tulis juga di kolom chat. Nanti kita doakan secara bersama di doa syafaat. Oke, karena tata tertib sudah kita bacakan semuanya, kita mau latihan lagu dulu. Seperti biasa, di lagu pertama, menghadap Tuhan, Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan dan mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Lagi masuk firman dari Kidung Muda-Mudi 78, Aku bersuka cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Oke, sebelum lanjut, kan ini lagunya Mari Bersukacita. Mukanya harus bersukacita. Tadi Kak Desi lihat murung, aduh, nggak ada senyum. Oke, nanti pas mulai ibadah, adik-adik bernyanyi juga harus bersukacita. Aku bersukacita. Oke ya? Lanjut lagu selanjutnya. Nyanyian respon firman dari Pelengkap Kidung Jemaat 244, Sejenak Aku Menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh, kasih Tuhan ku peroleh, membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Lagu persembahan dari Nyanyian Kidung Baru 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh.
sayang dari sangat dan tenang. Lagu penutup dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oke, karena kita sudah latihan lagu, adik-adik dan kakak layan dipersilakan untuk bersaat teduh. Amin, saat teduh selesai. Kita mau menyanyikan Mars Persekutuan Teruna, Teruna Harapan Negeri. Oke, kita mau menghadap Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa kau takut Tuhan, dan mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Oke, kita bersatu di dalam doa.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat, sukacita yang boleh masih kami rasakan hingga hari ini. Bapa, pada saat ini kami akan melakukan ibadah persekutuan teruna. Bapa yang boleh berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Bapa yang boleh berkati koneksi internet untuk kami semua yang ada di rumah masing-masing. Biarkan kami boleh terus bersemangat dalam melakukan ibadah, walaupun tidak bertemu satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan ibadah ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mau baca Mazmur. Adik-adik yang di rumah boleh buka juga. Mazmur 118. Ayat 13 sampai 16. Tadi Kak Desi mau minta tolong dibantu oleh Ocel. Ocel udah siap? Sebentar Kak, lagi buka. Oke, ditunggu. Yang lain tetap buka Alkitabnya ya adik-adik di rumah. Mazmur 118. Oke, sip. Kita mulai. Ocel boleh baca yang tercetak, kata-kata yang tercetak ke dalam, Kak Desi yang tercetak keluar ya. Oke, siap semuanya? Mazmur 118 ayat yang ke-13 sampai 16. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Ocel? Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Terima kasih, Ocel. Kita mau masuk firman. Kita mau bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 78, Aku Bersukacita. Dinyanyikan 2 kali. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Oke, kita mau masuk firman Tuhan yang kelas Eka dipimpin oleh Kak Daniel, yang kelas Dwi oleh Kak Sela, yang breakout itu Kak Sela, kelas Dwi jadi ya adik-adik ya. Oke, sudah ada roomnya. Yang kelas Dwi silakan bergabung dengan Kak Sela. Kelas Dwi, kelas 3 SMP sampai 2 SMA. Silakan. Oke.
ini sambil menunggu, adik-adik buka Ester 9 yang Eka ya. Buka Ester 9 ayat 20 sampai 25. Nih kita masih di kita sudah Oke. Andreas ya, Kak? Oke. Aku ini, maaf, Jubaida cantik ini siapakah? Apakah bisa berganti nama dulu biar kita bisa tahu? Oke. Ya udah, nah kita lanjut aja ya. Karena sudah semua Eka, kita buka tadi Ester 9 ayat 20 sampai 25. Aku minta tolong siapa ya yang baca bareng? Calvin deh. Calvin, halo. Ya Kak, sebentar ya Kak, lagi aku cari. Oh ya, boleh. Ester di bawah ya, di Perjanjian Lama. Ester 9. Oke, sambil nunggu. Adik-adik semua udah dapat? Yang lain? Udah ya. Ester 9 Kak, ayat berapa Kak? Ayat 20 sampai 25. Oke Kak, udah Kak. Udah ya, kita baca bareng-bareng ya. Aku duluan, habis itu kamu, begitupun seterusnya ya. Oke Kak. Ayat 20, maka Mordekhai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasyaweros, baik yang dekat, baik yang jauh. Engkau boleh kumpulkan kami semua di dalam Zoom pada hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, mendengarkan renungan-Mu. Hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai, mereka melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekhai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merencanakan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Oke, terima kasih. Demikian pembacaan Alkitab. Ya, adik-adik, teman-teman semua. Di sini ada berapa tokoh yang disebutkan? Ada berapa? Ini aku lihat Kak Rifa udah ada menunjukkan berapa banyak. Ada lagi yang mungkin mau berpendapat? Ada berapa tokoh? Oke. Kalau di catatan aku ada 5 tokoh ya. Ada 5 tokoh. Ada yang pertama
Ahasveros, yang kedua Wasti, yang ketiga Haman, 4 Ester, dan yang kelima adalah Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis. Nah, sebelumnya kitab Ester ini adalah kitab sejarah, ya, adik-adik yang harus kita tahu. Ini itu termasuk juga sebelumnya itu masuk ke dalam dikategorikan kitab puisi atau sastra, kitab-kitab sastra. Kita balik ke tokoh-tokoh yang tadi. Yang tokoh pertama adalah Ahasveros. Ahasveros ini siapa? Dia adalah Raja Persia. Dia yang memimpin selama 127 tahun. Lama juga ya. Yang kedua adalah Wasti. Wasti ini adalah istrinya, yaitu Ratu, yang menolak untuk memperlihatkan kecantikannya di hadapan para tamu. Kenapa dia tidak mau? Dan akhirnya karena dia tidak mau, dia dihukum dan dibuang. Yang ketiga adalah Haman bin Hamedata. Ini adalah Perdana Menteri dari Ahasveros. Yang ini adalah yang merencanakan untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Karena dia itu berbenci terhadap Mordekai yang tidak mau berlutut dan sujud di hadapannya. Ini ada di Ester 3 ayat 2. Yang keempat ada Ester. Ester ini adalah orang Yahudi, gadis Yahudi yang cantik. Karena berkat dia dan bimbingan dari Mordekai, dia menjadi ratu, menggantikan tadi siapa? Wasti. Ester juga adalah pahlawan dalam kitab ini. Ibaratnya dia yang menyelamatkan bangsa Israel dari rencana jahat dari Haman. Yang terakhir ada Mordekai. Mordekai ini adalah saudara dari Ester yang hidupnya itu benar, dan dia itu yang membesarkan Ester sebagai putrinya sendiri. Jadi seperti anak, seperti sudah dianggap anak ya. Karena Mordekai ini juga Ester ini berani menjadi penasehat dan juga memberikan saran kepada Ester supaya rencana dari Haman ini bisa digagalkan sama nama Ester. Jadi dia ngadu ke raja bahwa Haman ini sedang buat licik. Ini di ayat 24 ya. Aku bacain ya ayat 24. Sesungguhnya Haman bin Hamedata orang Agag seteru semua orang Yahudi itu telah merencanakan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membangun pur, yakni undi untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Yang kedua-limanya, akan tetapi ketika hal itu disampaikan kepada raja, maka dititahkannya dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya di situ, anak-anaknya disulakan pada tiang. Jadi Ester ini juga yang membebaskan dari rencana jahat dari si Haman ini. Dan akhirnya kenapa hari Purim itu dilakukan karena mereka mengucap syukur atas kejadian pada saat itu. Mereka bersukacita bahwa tidak terjadi, karena Ester juga yang membuat meyakinkan juga raja. Akhirnya rencana jahat dari Haman ini bin
Haman bin Hamedata ini jadi tidak bisa terlaksanakan. Akhirnya dia dihukum beserta seluruh keluarganya. Jadi teman-teman, kita diingatkan nih sama di kitab Ester ini bahwa kita jangan sampai berbuat jahat, karena ketika kita berbuat jahat pasti ada celah-celah yang Tuhan inginkan supaya tidak terjadi. Mungkin nggak melulu lewat keluarga ya, mungkin dari orang lain yang menggagalkan itu. Terus juga misalnya kalaupun kita dapat hal-hal yang kurang baik dalam hidup ini, kita harus selalu mengucap syukur. Kenapa Kak kita harus mengucap syukur padahal kita lagi nggak baik? Ya karena Tuhan pasti punya jalan keluarnya. Seperti bangsa Israel ini, ada niatan yang kurang baik dari Haman, akhirnya digagalkan, gitu. Makanya ketika hari Purim ini, ya aku juga tadi searching hari Purim ini. Jadi ketika hari Purim ini mereka mengadakan pesta besar. Di ayat keberapa juga tuh? Tadi kan tertulis mereka membagikan makanan, bersedekah kepada orang-orang miskin, dan juga mereka bergembira dan melakukan perjamuan, mengantarkan makanan dan bersedekah yang tadi aku bilang ya. Jadi kita juga harus percaya sama Tuhan bahwa semua rencana jahat itu pasti gagal. Tapi kalau kita menganggap rencana jahat orang itu berhasil menghancurkan kita, ibaratnya gitu ya, kita harus koreksi diri. Kenapa ya Tuhan tidak melindungi saya? Karena mungkin Tuhan mau melihat apa ya, maksudnya kayak kita ini udah fokus belum sama Tuhan, kita ini udah benar-benar ke arah Tuhan belum? Apakah jangan sampai kita punya masalah tapi kita malah larinya itu ke hal-hal lain. Apalagi kalian masih muda ya, banyak godaan pasti. Godaan itu dari teman, dari keluarga, bahkan keluarga pun bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang kurang baik. Jadi bagaimana kita harus menyikapinya? Ya kita harus berdoa. Gitu. Ester ini juga bukan cuma sekedar menyelamatkan, tapi dia juga mendapatkan sebuah panggilan untuk menyelamatkan, untuk memberitahu raja tersebut. Nggak sembarangan loh orang menghadap raja gitu. Ester memberanikan diri dan Ester taat juga. Ada saudaranya juga Mordekai yang orang benar, hidup orang jadi orang benar, dan akhirnya Ester berani dan akhirnya Ester kuat juga, dan akhirnya bangsa Israel terbebaskan dari cengkraman dari Haman. Ya ibaratnya kalau kayak negara itu merdeka ya, kita habis terjajah, merdeka, kita mengucap syukurnya dengan cara, kalau Indonesia 17 Agustus mengadakan upacara, mengadakan ada sumpah pemuda kayak gitu-gitu, dan orang Yahudi mengucap syukurnya dengan hari Purim tersebut kayak gitu. Lalu lanjut ya, ketika kita mendapatkan hal-hal yang sekiranya kurang baik, apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin kalian ya karena kan masih rata-rata 1 SMP sampai 2 SMP ya, jadi mungkin belum menerima hal-hal yang baik, kurang baik. Kalau misalnya kalian nanti sudah dewasa menerima hal itu, kalian harus melakukannya tetap berdoa, tetap
kuat, tetap yakin bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan. Bangsa Israel itu banyak loh yang ingin menghancurkan. Tapi karena Tuhan itu, Allah itu sayang sama bangsa Israel, bangsa pilihan dong. Nah, dan dia tetap mengasihi bangsa Israel walaupun sudah terpecah belah dua, tapi tetap bangsa Israel diberkati. Gitu. Sama dengan kita juga sekarang, kita kan manusia, kalaupun Tuhan tidak sayang sama kita, dari zaman Nuh mungkin Nuh tidak akan diselamatkan. Dari zamannya siapa lagi, Tuhan Yesus, mungkin Tuhan Yesus nggak akan lahir dan nggak akan bangkit mungkin, gitu. Jadi kita harus komit nih sama Tuhan bahwa Tuhan itu pasti menolong. Ketika kalian dewasa nanti, kalian itu akan menerima hal-hal itu. Kayak misalnya ya, semoga nggak terjadi ya. Karena ada beberapa teman aku dulu waktu aku sekolah, dia dibully, dia dikerjain sama temennya, terus di hal-hal yang nggak mengenakan lah, yang bersifat trauma. Kalau di film-film itu kan banyak tuh yang terakhir tuh aku pernah nonton dia dibully habis-habisan sama temennya, dan akhirnya dia karena nggak kuat lagi, akhirnya dia meninggal, dan akhirnya ya dia karena batinnya ya nggak kuat gitu. Terus kita harus ngapain Kak gitu? Kalian jangan takut dalam arti jangan balas kejahatan dengan kejahatan sih. Maksudnya kalian harus berani melaporkan itu di misalnya ke guru kalian atau ke orang tua kalian. Gitu. Mungkin nggak harus sekolah sih, maksudnya mungkin ada di kejadian di sekitar kalian, misalnya teman kalian mendapatkan hal tersebut, kalian nggak apa-apa, kalian bantu mereka dengan cara itu yang tadi aku bilang. Juga mungkin kalaupun kalian takut untuk bilang ke orang lebih dewasa, kalian tegur aja teman kalian supaya teman kalian bisa berubah, atau kalian doakan. Seperti itu. Ini juga judulnya, judul ibadah kita kan history menjadi history. Ini artinya supaya kita mengingat bahwa kejadian hal-hal yang kurang menyenangkan pada saat dulu, ketika kita hidup dengan Tuhan, kita menjadi lebih bisa dekat sama Tuhan. Kita ceritakan juga ke Tuhan bahwa Tuhan, aku punya pergumulan ini, tolong bantu aku cari jalan solusi. Bahkan aku pun yang sudah umurnya udah 25, hampir menuju 25 pun masih banyak hal-hal yang aku minta sama Tuhan. Jadi adik-adik semua jangan takut ya untuk menceritakan semua masalah adik-adik semua kepada Tuhan. Karena Esther pun juga tadi punya hidup benar di hadapan Tuhan dan senantiasa berkomitmen dan memperjuangkan keadilan bagi bangsanya. Seperti itu. Akhirnya orang Yahudi juga terbebas dari pembunuhan yang dilakukan oleh Haman. Mungkin aja kalau kalian menemukan teman kalian yang diperlakukan yang kurang baik, atau kalian diperlakukan orang baik dan kalian bertindak dengan sebagaimana mestinya, kalian bisa ibaratnya nggak akan ada lagi tuh yang gangguin gitu.
Itu aja sih renungan dari aku sih sebenarnya. Oke, ada yang teman-teman ada yang mau cerita nggak Tuhan? Apa sih yang pernah Tuhan gimana ya kata-katanya? Misalnya nih kalian di sepanjang yang kalian udah lewati ini, kalian pernah menghadapi hal-hal yang sekiranya kalian pernah mengalami hal-hal yang kurang baik di dalam hidup kalian, dan akhirnya Tuhan ubah itu dan akhirnya mempermudahkan itu menjadi hal yang sukacita bagi kalian. Misalnya kita dari sekolah deh, misalnya kalian nilai kalian misalnya kurang baik nih di nilai sebelumnya, kalian kan pasti nggak tahu ya, maksudnya orang tua kalian mungkin ada yang marahin supaya lebih giat lagi belajar. Ketika kalian udah melakukan itu, kalian tekun sama itu, akhirnya untuk nilai berikutnya, ujian berikutnya kalian mendapatkan nilai yang bagus gitu. Atau mungkin praktek, misalnya praktek olahraga, kalian disuruh A tapi kalian belum bisa menguasai, dan akhirnya ketika kalian tekun dan akhirnya kalian berani, akhirnya kalian bisa melakukan itu dan mendapatkan nilai yang bagus. Atau kalian punya cerita teman kalian diperlakukan kurang baik dan akhirnya kalian bertindak. Gitu. Ada nggak yang punya cerita kayak gitu? Boleh dong sharing-sharing. Ini ada yang geleng-geleng, berarti belum ada ya? Belum ada ya, berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Karena kan kalian masih umur SMP, jadi mungkin kalian belum terlalu menemukan hal tersebut. Tapi ketika kalian menemukan hal tersebut, jangan takut ya untuk ibaratnya mungkin kalian bukan seperti orang dewasa, tapi kalian bisa memberikan nasihat kepada teman kalian, ataupun kalian bisa memberitahu yang lebih dewasa supaya yang orang dewasa tersebut yang akan menindak supaya ada titik jerah. Seperti itu. Oke, itu aja ya dari aku. Yang Dwi gimana Kak? Yang Dwi udah belum? Dwi 5 menit lagi keadaannya. 5 menit lagi. Oke, sambil kita nunggu, aku mau nanya-nanya dulu kali ya. Sebentar ya, ada berisik sebentar. Kita foto dulu yuk. Tas. Boleh kali nyalain kameranya ya. Kan Baby Bunga, Laura, Baidah, Grace. Oke. Oke, jika sudah. 1, 2, Laura, yang lagi nah. 1, 2, 3. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Oke. Oke, kita tunggu yang kelas kakak dari Dwi ya. Oh ya, kalian kalau misalnya udah luring, udah oke ya semua, siap ya? Ada datang kan, walaupun luring ya? Datang dong, Kak. Iya, harus datang ya. Nanti datangnya juga jangan mepet ya. Kalau dulu sebelum pandemi, ya, Kak.
Kalau dulu sebelum pandemi itu mulainya datangnya 8:30 ya Kak ya, paling cepat ya. Betul. Iya, jadi Yang kita telat didenda ya Kak. Masih inget kan? Oh, boleh tuh, Kak. iya. Tapi adik-adik jangan takut, dendanya juga kan buat kalian, misalnya nanti reward apa, nanti kita main game apa gitu. Bukan buat kakak-kakaknya buat makan-makan kok, nggak buat kalian juga nantinya. Dan itu nggak berat kok, ya paling 50.000 lah ya. Nggak bercanda ya. Gak berat ya, Kak. Cuma 50.000. Uang jajan adeknya dalam seminggu kali ya. Nggak bercanda kok, bercanda ya. Ini rata-rata udah vaksin kedua semua ya. Tapi kalaupun kita udah luring nanti tetap pakai masker ya. Gimana yang Dwi? Udah ada kabar? Ini apa namanya, Jubaida ini apakah mendengar nggak ya dari tadi ya? Maksudnya kalau boleh tolong coba dong namanya diganti supaya kita tahu juga ini siapa. Gitu. Siapa tahu ternyata baru, Kak. Iya, jadi kita bisa Masih kenalan. malu-malu ya Kak. Apa nggak bisa gantinya? Boleh di chat aja. Betul. Namanya siapa? Nanti aku yang gantiin sih. Nggak apa-apa. Itu namaku ini Kak, sektor ini misalnya. Nanti aku bantu ganti kalau emang belum bisa, nggak tahu ganti namanya. Itu. Atau buka mic-nya aja deh. Aku maksa nih orangnya. Nggak ada jawaban juga ya. Masih malu nggak apa-apa Kak, kita tunggu. Minggu ini malu, minggu depan nggak Pak. Mungkin udah nggak malu Semoga lagi. malu ya, Kak. Bukan tidur ya, Kak. Iya. Nggak apa-apa juga. Mungkin ngantuk. Oh, ya di podcast. Iya.
kalian ini ujian kenaikan kelas kapan? Ada yang mau ngomong nggak kira-kira? Ayo, Miska, Calvin. Kalau aku 6 Juni sih, Kak. 6 Juni. Oh, rata-rata 6 Juni semua. Miska 6 Juni juga ya. Laura, ujiannya kapan, Laura? 6 Juni, Kak. Oh, oke. Rata-rata 6 Juni semua ya. Abel Davina juga. Aku besok, Kak. Oh, yang besok ya. Kamu sekolah di mana, emang, Davina? Apa? Di mana, Davina? Sorry, maaf. Oh, Sang Timur. Oh, oke. Yang Dwi udah masuk semua ya, Kak Sela, ke Morla ya? Kata Kak Mora sudah, Kak. Oke, siap. Di slide-nya kali. Ya, adik-adik, ketika kita sudah mendengarkan firman, mari kita saat teduh semua. Amin. Kita merenungkan firman dengan nyanyian respon firman dari PKJ 244, bait pertama dan kedua, sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apapun nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Oke. Calvin, Yolanda, Baby Bunga. Udah siap, Calvin? Baby Bunga? Yolanda nggak bisa hadir ya. Nanti aku yang gantiin. Calvin gimana? Aku pakai HP soalnya. Siap, Kak. Kalau saya dan Udah ya. Baby Bunga? Siap, Kak. Tapi nggak bisa on cam, nggak apa-apa ya, Kak? Oh ya, siap, nggak apa-apa. Oke. Calvin, aku baru Baby Bunga ya, penutup ya. Silakan, Calvin. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, aku mau berdoa untuk teman dan sekolah kami. Tuhan berkati teman-teman kami dimanapun
mereka berada, dan mau berdoa untuk sekolah kami. Berkati kami semua sebentar lagi akan ulangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapak, kami juga ingin membawa doa syafaat kami, salah satu rekan kami bersama Yolanda, Tuhan, orang tua, salah satu keluarganya, sehabis operasi, berkati pemulihan yang akan dilakukan, berkati juga dalam obat-obatan yang dikonsumsi supaya salah satu keluarga dari Yolanda tersebut bisa segera sembuh, bisa segera beraktivitas juga sedia kalanya. Tuhan, berkati juga orang tua kami yang masih mempunyai kesibukan di luar, walaupun masih dalam pandemi. Berkati mereka Tuhan dalam setiap langkah mereka, kesehatan mereka, supaya mereka ketika pulang dengan hati dan pikiran yang sangat sukacita, dan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan bisa dijauhkan. Berkati Tuhan selalu, dan juga Tuhan tidak lupa juga mendoakan gereja kami, gereja GPPK Setia dalam hal pelayanannya, dan juga neta, majelis, dan juga unit misioner lainnya, dan yang membantu dalam hal peribadahan. Diberkati juga Tuhan, supaya pelayanan kami juga bisa harum indah di hadapan-Mu, dan hati dan pikiran kami selalu tertuju, dan hal-hal yang mungkin yang kami inginkan untuk gereja kami bisa tersegera terlaksana, yaitu gedung serbaguna ataupun gedung gereja pada nantinya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk negara kami, untuk presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi negara. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawab dengan baik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi ini seperti surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Oke, adik-adik, kita mau memberikan persembahan syukur, tapi sebelumnya tadi sih mau menjelaskan dulu untuk kode persembahan yang melalui transfer ke rekening Mandiri Gereja. Adik-adik boleh sertakan kode angka transfernya dengan nominal misalkan 10.000, adik-adik boleh tulis di nominalnya 10014. Oke? Itu hanya khusus yang melalui transfer ke rekening Mandiri Gereja GPB Kasih Setia. Oke, kita mau memberikan persembahan. Sebelumnya kita mau baca nats persembahan minggu ini, diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita mau mempersiapkan persembahan, sebelumnya kita mau bernyanyi lagu persembahan dari NKB 133, bait pertama dan kedua, syukur padamu ya Allah.
kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Adik-adik dan kakak layan, silakan untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR Code BCA yang tertera di layar. Atau transfer ke rekening BCA di nomor 7010493603 atas nama Morla Gabriela. Juga dapat melalui scan QR Code OVO atas nama Morla Gabriela. Atau dapat transfer langsung ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1180099076233 atas nama GPIB Kasih Setia Ciledug. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik dan kakak layan sekalian. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Doa persembahan dipimpin oleh Claudia Abel. Claudia Abel ada? Ada, Kak. Oke, baik. Silakan, Dek. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, aku mau berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, dan semoga persembahan ini dapat berguna. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih, Abel. Kita mau dengerin kabar seputar Teruna minggu ini, tanggal 29 Mei 2022. Info yang pertama, sebelum info-info yang lain, Kak Desi dan pengurus mengucapkan terima kasih untuk adik-adik dan kakak layan yang bertugas minggu ini. Ada pelayan firman, ada Kak Daniel dan Kak Sela, pemimpin puja ada Kak Desi, yang doa persembahan ada Claudia Abel, untuk syafaatnya tadi ada Kelvin, ada Kak Daniel juga, ada Baby Bunga. Untuk yang bantu baca Mazmur ada Ocel. Terima kasih untuk pelayanannya minggu ini. Biarlah setiap pelayanan yang kita lakukan boleh menjadi berkat bagi teman-teman, bagi semua orang yang mendengarkan. Selanjutnya, info hari ini ada yang ulang tahun tapi tidak hadir nampaknya Kak Rifa ya, adik layannya ya. Benar ya. Jadi yang ulang tahun kita skip ya. Oke. Selanjutnya pelayan minggu depan. Adakah sebelum Kak Desi sebut namanya, adik-adik untuk yang bertugas persembahan, ada yang mau? Tidak. Saya. Oke, ada Andreas. Untuk minggu depan tanggal 5 Juni ya. Saya. Oke, Andreas. Arifa bantu catat. Untuk doa syafaat ada 3 orang. Silakan. Sebelum Kak Desi tunjuk lagi atau Kak Desi sebut namanya, adakah yang bersedia? Coba Kak Desi tengok-tengok dulu. Nampaknya masih malu-malu. Kalau begitu,
Hadis itu. Sebenarnya nggak enak tahu nyebut-nyebut nama orang. Ya udah, baik. Nampaknya masih malu-malu. Hadis disebut dulu. Mungkin yang off cam ini sebenarnya rindu melayani. Mukanya pasti ceria. Yang pertama, boleh minta bantuannya. Maaf ya kalau dengar-dengar suara. Oke, minta tolong. Siapa ya? Laura boleh? Yang pertama. Oke, thank you Laura. Yang kedua, Kak Desi minta tolong didoakan oleh Harpa, boleh Harpa? Ya, Kak. Oke, thank you Harpa. Doa syafaat penutup, minta tolong. Samuel, boleh Samuel? Iya, Kak. Oke, sip. Jadi sudah semua ya. Untuk petugas tanggal 5 Juni 2022. Untuk yang doa persembahan tadi ada Andreas, doa syafaatnya ada Laura, ada Harpa, dan ada Samuel. Minggu depan jangan lupa hadir. Oke, semuanya. Kita akan kembali lagi ibadah melalui masih Zoom jam 9, tapi diharapkan untuk adik-adik jangan telat. Oke. Info selanjutnya, kode persembahan diulang lagi ya untuk yang mau melalui mandiri, sertakan kode 014. Ditransfer ke nomor rekening Mandiri Gereja GPIB Kasih Setia Ciledug. Info pentingnya karena gereja kita mau HUT, menyambut HUT yang ke-31. Benar ya Kak Daniel ya? Umur gereja kita 31. Akan mengadakan malam pujian. Oke, nanti untuk link untuk posternya akan dikirim ke grup. Jadi kita akan mengadakan malam pujian, charity dana gitu. Bagi adik-adik yang mau mengisi, ya kan, baik solo maupun grup atau stand up komedi, bisa daftar, ya kan, slotnya terbatas. Nah, udah ada tuh, ya kan, slotnya terbatas. Jadi adik-adik yang mempunyai talenta, pasti semua punya talenta, jangan disia-siakan ya. Harus ikut, ya kan, Open Talent Charity Night. Kapan itu? Tanggal 16 Juni. Benar ya, Kak? 18, Kak. Oh, 18 Juni 2022. Oke, nanti ini bannernya akan dikirim ke grup. Oke, yang mau tanya-tanya boleh nanti. Pendaftaran udah dibuka ya, Kak? Ya, sudah. Kedesi. Sudah. Bisa hubungi ada Kak Erik dan Kak Aubrey. Tapi Oke, karena sini. maaf, kalau boleh. misalnya adik-adik ada yang mau ikut dan merasa sungkan kalau mau hubungi Kak Erik atau Aubrey ini, boleh ke aku aja nggak apa-apa, chat aku aja. Kebetulan kan aku kan masuk panitia juga, jadi nanti aku yang sampaikan, nggak apa-apa. Gitu sih ya. Oke. Yang masih malu sama ya, Kakak Erik dan Kakak Aubrey bisa langsung ke Kakak Daniel ya. Atau di grup bisa ya, di grup PT.
Iya, Kak, di grup. Oke, info selanjutnya, karena kita akan sebentar lagi melakukan ibadah tatap muka adik-adik, ya kan? Pasti gembira kan? Wajahnya tuh tampaknya udah sangat rindu, walaupun semuanya off cam. Hatinya pasti senang sekali. Dalam waktu dekat, info selanjutnya akan diinfokan. Jadi, Kak Desi mau mengingatkan dari sekarang untuk jam ibadah adik-adik, karena kita nanti akan mulai, jangan telat. Kita mulai ibadah jam 9 teng. Oke? Bukan jam 9 teng, bukan ya. Jam 9 teng, baik nanti sudah tatap muka maupun masih Zoom sebenarnya, setengah 9 itu udah harus hadir. Supaya apa? Kita mempersiapkan diri kita ke hadapan Tuhan. Ya, walaupun online pun sebenarnya harusnya datang setengah 9 adik-adik ya. Walaupun maaf kakak layannya sering telat juga. Itu buat adik layan dan kakak layan. Jangan sampai telat dalam ibadah. Oke? Nanti kalau kita sudah tatap muka ibadahnya harus datang jam 8.30. Ya, sudah ada di tempat. Di mana tempatnya? Info selanjutnya nanti akan diinfokan. Oke? Jadi siapkan diri adik-adik, minta izin juga ke orang tua apakah sudah boleh ikut ibadah tatap muka. Ya, diinfokan juga ke kakak layan. Kalau belum boleh nggak apa-apa. Pokoknya nanti info aja di grup, Kak, aku belum boleh nih, Kak. Gitu. Nggak masalah. Nanti kita carikan solusi yang tepat supaya adik-adik semuanya tetap beribadah persekutuan teruna. Oke, infonya sudah cukup jelas. Kalau adik-adik belum cukup, masih ada yang kurang, adik-adik boleh tulis di grup. Nanya ke kakak layan semua yang ada di grup, nggak apa-apa. Oke, sekian kabar seputar teruna. Sampai bertemu minggu depan di ibadah Zoom tanggal 5 Juni. Bagi yang bertugas, jangan lupa datang. Kalau berhalangan, silakan hubungi ke kakak lain. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, amanat memutuskan oleh Kak Sela. Oke, kita telah sampai di akhir ibadah. Kiranya pembacaan firman hari ini boleh menjadi kekuatan yang baru, pengingat yang baru bagi kita semua. Jangan pernah khawatir ketika pengalaman yang kurang mengenakan, kurang menyenangkan sedang terjadi di dalam hidup kita. Kita nggak akan tahu ke depannya kita akan menjadi seperti apa. Tuhan menyertai kita selalu. Walaupun lagi nggak enak, lagi sedih, lagi takut, lagi khawatir. Sama kayak Esther dan Mordekai yang Tuhan tetap sertai dan akhirnya mereka bisa bebas, tertolong, dan selamat. Jadi itu yang supaya sejarah pengalaman kita yang kurang menyenangkan bisa menjadi suatu kesaksian di kemudian hari bagi adik-adik semua. Kita akan nyanyikan lagu penutup dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, ya
Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih atas penyertaan-Mu selama sepanjang ibadah Tuhan. Kami ucap syukur Engkau memberikan kami hikmat untuk memahami, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah di minggu kami yang baru ini Tuhan, kami boleh menyambutnya dengan sukacita. Karena sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, Engkau akan tetap menyertai adik-adik teruna dan kakak layan yang dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah Engkau yang tahu Tuhan, rancangan-rancangan indah yang akan terjadi di kedepannya Tuhan. Biarlah kami siap menghadapi setiap pengalaman apapun Tuhan. Baik keadaan yang kurang menyenangkan, keadaan yang buat sedih, kadang takut, khawatir, biarlah semuanya itu Engkau akan berikan pelangi yang indah Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiap kami Engkau punya rancangan yang indah dan yang terbaik. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga yang menumbuhkan setiap kerinduan bagi adik-adik teruna Tuhan, untuk rindu kembali bersekutu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena itu adalah bentuk pengucapan syukur kami Tuhan, akan setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kumpulkanlah kami kembali Tuhan minggu depan. Biarlah minggu ini kami sambut dengan sukacita, dengan kekuatan yang daripada-Mu saja Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima. Saat teduh dulu ya adik-adik. Ya, dipersilakan saat teduh, teman-teman semua. Selamat hari Minggu semuanya. Yang tugas yang keluar dulu ya, yang hari ini tugas. Kita foto dulu. Iya. Oke. Kak Denis boleh minta tolong ya Kak Denis. Oke, silakan dibuka kameranya.